Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagai hamba yang dhaif senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kehidupan kita di dunia ini senantiasa Allah bimbing, Allah berikan petunjuk sehingga kita tetap berada pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu kado terindah yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj ialah salat. Salat pada hakikatnya bukan hanya kado buat Nabi besar Muhammad SAW, tapi juga dihadiahkan untuk kita umatnya. Salat sendiri dalam pengertian bahasa adalah doa, dan di dalam pengertian agama, salat adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdiri atas perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai seorang muslim, apakah kita sudah melaksanakan ibadah salat ini dengan baik? Apakah kita sudah melaksanakan ibadah salat ini dengan khusyuk? Karena seyogyanya apabila kita mampu melaksanakan ibadah salat ini dengan baik, dengan tata cara yang telah Allah tentukan, dengan tata cara yang telah Rasulullah SAW ajarkan, maka salat akan mampu merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, akan mampu mencegah kita manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, salat itu adalah tiang agama. Apabila kita melaksanakan ibadah salat ini dengan baik, maka sesungguhnya kita telah mendirikan atau menegakkan agama Islam ini. Namun sebaliknya apabila kita melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan sholat, maka sama saja kita telah mengubahkan agama itu. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Oleh karena itulah, di dalam kita melaksanakan sholat ini, mari kita laksanakan sesuai dengan tuntunan yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, sehingga pelaksanaan ibadah sholat ini akan berbekas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah kita dalam sholat telah berjanji kepada Allah bahwasannya sholat kita, ibadah kita, dan hidup dan mati kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa sesungguhnya salat ini adalah kebutuhan kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Maka tidak akan ada kerugian pada Allah ketika kita seluruh hambanya tidak melaksanakan ibadah salat. Namun justru kita sebagai hambanya yang akan memperoleh kerugian apabila kita tidak melaksanakan atau kita melaksanakan sholat ini dengan tidak baik atau tidak khusyuk. Mari semasa kita hidup di dunia ini, kita jadikan sholat ini menjadi benteng, menjadi kebutuhan di dalam hidup dan kehidupan kita, dan kita harapkan pelaksanaan ibadah sholat yang kita lakukan ini akan memberikan dampak di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini.
Dan ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi abduhu yawmal qiyamah as-salatu fa in qubilas qubila anhu sa'iru amali wa in ruddat anhu sa'iru amali." Pada hari kiamat kelak, sholat ini akan menjadi amalan yang pertama yang akan Allah hisab. Apabila ibadah sholat yang kita lakukan ini baik, maka insya Allah seluruh amalan yang lain akan Allah catat baik. Namun sebaliknya, apabila ibadah sholat yang kita laksanakan ini tercatat sebagai amal ibadah yang tidak baik, tidak benar, tidak khusyuk, dan tidak mempunyai bekas dalam kehidupan kita, maka amalan-amalan yang lain pun akan tercatat jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kehidupan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di dunia tapi juga nanti kehidupan kita yang kekal dan abadi di akhirat. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.